Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia nih ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini ya Bung Pais akan ngomong tentang seberapa penting IPS di dalam invest saham atau trading saham ya. Nah, saya akan memberikan suatu hal yang sangat penting ya bagi teman-teman yang baru trading ya atau invest, bahwa IPS earning per share tuh penting nggak sih? Penting banget bos, penting banget bos. Apalagi ente invest, apalagi ente trading ya. Tapi kalau invest itu udah pasti penting banget ya. Jadi salah satu indikator yang paling penting di dalam trading atau invest itu adalah IPS ya. Karena earning per share itu kan laba per saham ya. Laba per saham itu laba dibagi jumlah saham ya, kurang lebih rumusnya begitu ya. Nah, kita tahu ya bahwa IPS itu hubungannya dengan laba ya. Laba itu secara umum ya, apabila laba suatu perusahaan itu naik secara signifikan khususnya, makanya harganya akan terapresiasi dengan sendirinya ya. Nah, kalau menurut Warren Buffett atau yang lain-lain ya investor, bahwa IPS yang ideal itu kan 10 kali ya. Berarti kalau IPS-nya 500 berarti kan harga wajarnya itu kurang lebih 5.000 ya. Nah, itu dasar-dasar yang harus Anda punyai. Karena saya kasihan dengan rakyat Indonesia ini, banyak yang dibodohi oleh orang-orang yang di bursa atau di mana aja ya. Nah, kenapa saya bilang IPS itu secara teknikal itu sangat penting? Karena IPS itu akan membatasi risiko Anda, atau bahasa lain itu MOS-nya ya. Jadi margin of safety Anda itu akan terjaga. Nah, kalau ini khusus ya, kalau kita mau ngambil konservatif ya, saya bilang konservatif ya. Kalau Anda bermain di saham-saham sell ya yang siklus ya, maka tentu IPS ini nggak terlalu berfungsi dengan baik. Tentu Anda akan melihat dengan metode-metode lain, mungkin cadangan atau apanya, misalnya kalau batubara, cadangan batubara dan sebagainya. Ketika harganya murah batubara, maka secara gampang harga sahamnya juga jatuh, labanya jatuh, maka harga sahamnya jatuh, maka di situ Anda menyerok dengan berharap bahwa suatu saat labanya akan naik. Nah itu. Tapi kalau kita bermain di safety, maka kita ngambil aja IPS yang wajar, 15 sampai 20 kali, dan saya rasa tingkat kerugian kita itu makin sangat kecil ya kalau kita bermain di harga-harga saham yang di bawah IPS. Nah ini yang perlu kita jaga ya, IPS itu. Contohnya Unilever ya, terjadi penurunan net income, terjadi penurunan laba, terjadi penurunan IPS, maka harganya akan jatuh. Walaupun indikator yang lainnya misalnya ROI-nya sampai 100%, tetapi itu tidak work ya, tidak berfungsi. Tetapi kalau kita ngambil IPS seperti saham yang terakhir ini ya, Segiro, itu kan di harga 1000, IPS itu kan 4000, akhirnya dia terapresiasi dengan sendirinya. Nah, ini saya berikan kepada teman-teman yang bermain di bursa ya, kita jangan FOMO, jangan ini ya, jangan juga nggak punya ilmu masuk, karena investasi saham tuh high risk ya. Saya dari duit 400 tinggal ya 200 juta sekarang ya, belajar lah. Tapi pada akhirnya saya mengkristalkan ilmu itu seperti itu. Dan ini poin-poin penting yang ingin saya bicarakan secara secara fundamental ya. Fundamental itu poin yang ingin saya sampaikan. Kalau Anda bicara fundamental, ada cara Anda masuk ya, cara Anda masuk. Nah, kalau kita kaitkan dengan trading, kalau Anda trading di saham-saham invest, kan kadang-kadang kemampuan Anda menahan rugi itu kan nggak semua orang sanggup. Sehingga apabila Anda bermain di saham-saham trading, di saham-saham yang IPS-nya rendah, maka ketika dia turun dalam dengan uang besar, Anda mungkin bisa tenang dan kemungkinan dia balik masih ada. Tetapi kalau Anda bermain di IPS-nya yang minus ya, yang nggak jelas atau PER-nya sangat tinggi ya, IPS pasti kaitannya dengan PER ya. Nah, maka Anda akan saham Anda akan bahaya sekali ya, dan ya, itu terbukti ya.
Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa IPS adalah salah satu indikator fundamental saham yang wajib Anda ketahui sebelum Anda trading. Kepada siapapun Anda berguru ya di dunia bursa ini, Anda jangan percaya kepada siapapun. Termasuk kepada guru saya misalnya Lo Keng Hong, Anda harus analisis sendiri karena cara dia bermain, time frame dia bermain, Anda tidak ketahui. Uang Anda juga kan nggak tahu Anda seberapa banyak uang Anda dibandingkan uang dia. Makanya cara bermain Anda itu ya Anda kalkulasikan sesuai dengan porto Anda, sesuai dengan wajah Anda. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman bahwa IPS adalah salah satu indikator yang powerful yang mampu menyelamatkan Anda di dunia-dunia kalau Anda ingin berinvestasi di dunia atau bertrading di dunia saham. Akhir kata, semoga bermanfaat. Komen-komen aja di bawah kalau ada, dan semoga Anda tidak tersesat dan belajar kepada orang sesat, karena ketika Anda belajar kepada orang-orang yang sesat ya, anak-anak kemarin sore yang baru muncul di tahun 2000, 2018, maka otomatis Anda akan salah guru, dan akibatnya di dalam dunia bursa adalah ketika Anda salah guru, makanya uang Anda akan hilang. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.